Kok bisa anak broadcast ya di mana teman-teman yang lain libur, kalian malah masuk, malah membuat karya. Karya apa saja yang kalian buat selama pandemi? Video profil sekolah, Profil video sekolah. pembelajaran untuk guru-guru. Video pembelajaran. Lalu ada film untuk jurusan kita sendiri dan lomba FLS 2N. Dan kemarin kebetulan alhamdulillah menang ya, juara 1 dan juara 2 walaupun tingkat provinsi. Juara 1 dan juara 2 tingkat provinsi. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Sobiron di TH Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu-tamu yang dua-duanya istimewa. Anak-anak luar biasa dari jurusan broadcast. Siapa dia? Yuk kita kenalan sama mereka. Halo anak-anak. Halo. Ini Mas Rama, ini Mas Zaidan. Ya. Nama lengkapnya siapa? Ramadan Sinta? Ya. Oh bukan. Waduh. Ramadan Budi. Ardian Wahyu Ramadan. Ardian Wahyu Ramadan. Bukan Ramadhani ya? Bukan. Panggilannya Rama. Kalau Zaidan? Zaidan Maulana. Zaidan Maulana. Zaidan itu saya teringat dengan sinetron beberapa tahun yang lalu. Ada anak kecil namanya Zaidan. Dia suka menjelajah waktu. Jangan-jangan kamu Kayak pernah tahu itu. nggak tahu ya? Kayak umur kita terlalu panjang Nggak tahu. Kayak umurnya Umur kita terlalu panjang. segi tontonannya aja berbeda. Ya sudah, gak usah bahas itu kalau begitu. Oh iya, Mas Rama dan Mas Zaidan. Iya. Kalian ini jadi jurusan broadcasting. Sekarang berarti kelas 12. 12. Mau lulus nih, Pak. Ini ngomong-ngomong seragamnya kok beda? Kelas 12 kan sama-sama? Atau memang dibedakan atau ada kekeliruan ini? Ini seragam kelas 10 atau kelas 12 atau kelas 11 mungkin? Sebenarnya ini adalah salah satu teknik marketing kita, Oh, teknik marketing. di mana broadcast mempunyai sangat beragam seragamnya, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Oh, gitu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jual. Iya. Oh, no. Oh, Ya. Oke. Ini sebenarnya WIRPA kelas 10, Pak. Ini Oh, kelas ini 11. WIRPA kelas 10, ini kelas 11. Padahal Iya. kalian kelas 12. Iya. Enggak dapat WIRPA. Enggak. Kita pakai WIRPA yang lama ini sebenarnya. Oh iya. Tapi yang lama masih bisa dipakai ya kita pakai lah, kita manfaatkan. Gini Mas, Bapak itu mau tanya. Ya. Ini kan pandemi. Sejak kemarin podcast kita di TH Podcast itu mengundang Bapak Ibu guru. Kemudian ada banyak masukan, kenapa sih kok nggak ngundang siswa saja? Karena tidak asik. Enggak. Nyatanya asik, malah Bapak kalah asik. Anak muda. Oh iya, pandemi kan kemarin kita sudah 1,5 tahun kan nggak masuk ya? Iya. Atau kalian masuk jadi jurusan broadcast? Ayo cerita saja nggak apa-apa. Masuk Kita dong. tetap masuk, Pak. Kita tetap berkarya. Oh, kita tetap walaupun berkarya. di kala pandemi. Tidak ada yang Gabung bisa sih menghambat lebih kita. tepatnya. Dari jurusan broadcast tetap berkarya ya. Iya. Nah, ini mungkin sobat TH, adik-adik kelas kalian itu banyak yang belum tahu atau jurusan yang lain itu banyak yang belum tahu. Kok bisa anak broadcast ya di mana teman-teman yang lain libur, kalian malah masuk, malah membuat karya. Karya apa saja yang kalian buat selama pandemi ini? Coba boleh cerita siapa dulu? Rama mungkin? Salah satunya yang Anda tonton sekarang ini Oh. karena broadcast. Iya, Ingat asik. ya, bro. Walaupun sedang di MM. Oh iya. Salah satunya ini podcast ini karya teman-teman kalian, termasuk kalian ya. Iya. Terus selama pandemi, apa yang kemarin kok berangkat masuk itu membuat apa saja? Kita membuat banyak sih. Ada video profil sekolah, ada Profil video sekolah. pembelajaran untuk guru-guru. Video pembelajaran. Lalu ada film untuk jurusan kita sendiri dan lomba FLS 2N. Dan kemarin kebetulan alhamdulillah menang ya, juara 1 dan juara 2 walaupun tingkat provinsi. Juara 1 dan juara 2 tingkat provinsi. Iya. Kalian berdua ikut di dalamnya. Mas Zaidan waktu yang FLS 2N itu apa? Ikut Iya, yang mana? Ikut film. Kalau saya kan film fiksi, yang ini film film dokumenter. dokumenter. Oh, yang berarti- juara 1 nasional itu loh. Ya. Provinsi maksud Juara, saya. juara 1 provinsi. Oh ya, sobat dia kan masih banyak yang belum tahu. Berarti ketika pandemi kemarin ada FLS 2N Sabang
perfilman, membuat film. Iya. Satu film dokumenter, Iya. satu film pendek fiksi. film pendek fiksi. Iya. Mas Zaidan masuk ke Fiksi. fiksinya, Mas Rama masuk ke dokumenter. Benar. Fiksinya boleh cerita bercerita tentang apa mungkin Mas Ya, Zaidan? itu film fiksi yang bercerita tentang ini kan temanya adalah seni membangun negeri ya. Jadi kita angkat seorang anak yang hobi mendalang, terus sebenarnya dia ingin menghibur saudaranya yang lagi karantina karena COVID, Karena COVID. udah pulang, terus niatnya dia mau menghibur tapi nggak boleh oleh ibunya ya. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Itu yang fiksi ya. Iya. Yang dokumenter. Dokumenter itu sama, sebenarnya mengangkat di seni perdalangan juga. Entah kenapa kebetulan atau si fiksi ini ngikut-ngikutan. Yandai. Karena dokumenter dulu yang jadi. Oh iya, karena kan kalian dalam satu wadah, jadi ya mungkin idenya. Chemistry-nya ada. Oh gitu, siap. chemistry-nya ya. Oke. Mantap. Ceritanya itu ada seorang dalang muda yang Dalang masih muda. mahasiswa, tapi sudah bisa mendalang dan menarik berbagai kalangan penonton di pandemi ini. Di pandemi. Tuh. Ya, nonton wayang ya saat Iya. pandemi. Dia masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dan film dokumenter itu juara Satu. juara satu. Juara satu. Kemudian fiksinya juara Juara dua. dua. Tingkat provinsi. Provinsi. Luar biasa loh kalian. Ya. Kalian jadi apa waktu itu, Mas Rama di proyek film itu jadi apa? Saya berperan penting sangat. Oh, baik. Jadi Mengangkat dirinya sendiri, melupakan teman-temannya. Maklum ya. penting nomor 2, sorry, karena yang penting pertama itu tetap sutradara. Saya sebagai editor, kameramen, penata lighting, penata suara, pengedit suara, semuanya pokoknya ya. Banyak sekali ya. Mas Eja jadi apa? Kalau saya jadi lighting man, jadi mengatur cahaya gitu. Mengatur buat cahaya. Ini enggak kamu atur ini Mas? Udah terah Pak. Oh, Terserah, Pak. Karena nggak Seperti bikin masa film. depan saya. oh nggak bikin film ya? Oh iya, tadi Mas Rama kan bilang ada sutradara, ada yaitu lighting, ada kru macam-macam. Ya. Nah di jurusan kita di broadcasting itu Ya. mempelajari apa saja sih? Susah nggak sih mempelajari itu? Coba saya yang jawab. Tergantung. Tergantung. Kalian punya minat dulu nggak? Kalau kalian nggak punya minat ya mau dipaksain juga susah gitu. Sebenarnya kalau punya minat ya gampang dan beragam gitulah. Ada job desk-nya masing-masing, sutradara, ada tadi sutradara, kameramen, ada penata kameramen. suara, penata lighting ya banyak. Oh ada penata suara, penata lighting, Iya. penata suara juga. Dan juga editor gitu. Editor. Editor gambar, editor suara beda atau sama Beda, biasanya? beda. Dan itu langsung ditangani oleh Bapak Ibu guru, langsung maksudnya dilatih atau Iya, tentu dong. Agak krik ya. Ya mungkin tambahan mungkin buat itu kan kalau masih kelas 10 ya saya kira Kelas belum tahu mau kemana arahnya kan. Mungkin kalau udah berjalannya waktu bisa ke mungkin sutradara sukanya di mana itu bisa kelihatan Pak. Ke kamera mungkin. berarti kelas 10 itu kalian mempelajari dasar-dasarnya dulu, teori-teorinya dulu. Iya, awalan Nanti dulu. mungkin kalian kelihatan ini anak ini kira-kira masuknya kemana, cocoknya kemana. Iya, nanti ke Lah, situ. waktu kelas 10 Zaidan itu diarahkan kemana oleh gurunya siapa? Pak Soleh ya? Ya. Atau Pak Taknis waktu itu yang mengarahkan, yang membagi-bagi itu? Belum kebaca sih. Belum kelas 10 kebaca. gitu, Kelas ya. 10 belum kebaca. Belum Kelas kebaca. 11 mulai ada pembagian. Iya. Iya, benar. Dan Zaidan di lampu terus dari kelas 12, dari kelas Enggak. 11 sampai kelas 12 enggak? Saya di lighting itu cuma di film itu tok. Tapi sebenarnya saya interestnya lebih ke kamera sih. Oh, kameranya. lebih suka ke kamera. Otak-atik kameranya. Iya. Kalau Rama, Saya sebenarnya kalau disuruh milih saya pengen jadi sutradara karena bisa memerintah saya Saya suka pengalaman ya, memerintah. pengalaman ya. Ya pengalaman merintah-merintah. Oh iya. Ini cerita dulu mengenai pengalaman. Mungkin kan adik-adik kelasmu juga banyak yang belum tahu. Kamu kok bisa milih jurusan broadcasting atau perfilman? Ya, Sama atau beda, Mas? beda sebenarnya. Tapi yang dipelajari sama atau bagaimana? Sebenarnya beda kan. Terus ini cuma ditambah film aja. Iya. Broadcasting dan perfilman, Perfilman, begitu. Tapi kita lebih ke
film. Filmnya. Oh iya, membuat film ya. Mas Rama, awal mula boleh dong cerita kenapa sih kamu masuk SMK Tunas Harapan Pati dan mengambil jurusan perfilman ini atau broadcast ini? Saya awalnya belum tahu ya mau masuk di sini ambil jurusan apa. Karena di pikiran saya pertama sih multimedia karena yang terkenalnya multimedia. Oh iya. Tapi terus saya scroll di websitenya loh kok ada ini jurusan broadcasting dan perfilman. Terus saya sangat tertarik gitu, saya cinta pada pandangan pertama. Saya cinta pada pandangan pertama. Akhirnya saya ya udah itu aja gitu. Dan langsung keterima udah. Oh gitu. Nggak ada Halo Mas Zaidan. Kalau saya dulu awal waktu pendaftaran sih niat saya itu mau ke TKJ. TKJ. Ya karena bapak saya IT bisa benerin komputer, kakak saya juga IT juga. Kakak lulusan Kakak sini? 2. Iya, yang Kakakmu pertama. lulusan sini? Sudah TKJ juga. Oh iya Jadi iya kayak, iya. Apa saya TKJ juga ya? Akhirnya. Saya mikir yang lain sih buat lebih interestnya kemana. Oh udah bikin video-video nih yang bagus gitu. Asik, apalagi zaman sekarang butuh banyak video ya. Iya, langsung pilihan pertama saya langsung broadcasting. Oh ada gitu. Broadcasting. Benar. Kemudian setelah masuk, sebelum pelajaran, sebelum mulai, di dalam pikiran kalian itu, wah bayangan kalian nanti di broadcasting itu akan mempelajari apa? Sebelum kalian tahu apa, Mas Rama? Sebelum Bayangan, saya bayangan tahu, kamu. Sebenarnya saya tidak tahu siapa yang jadi broadcast pertama ya, karena emang belum tahu dasar-dasarnya sama sekali. And then terus dikasih tahu gini, wah ternyata seperti ini ya pembuatan film dan saya sangat tertarik. Asik. Gitu. Mungkin kalian juga tertarik. Iki gak gimmick loh Mas. Mulai ngomong tertarik, jebule gak tertarik. Tertarik ya. Sangat menikmati ya. Sangat menikmati. Mas Zaidan. Terlihat asli ya. Kalau saya sih waktu awal-awal dulu ya kayak ya broadcast ya udah tahu sebenarnya kayak jadi presenter gitu lebih awalnya. Awalnya Iya. pengen jadi presenter. TV gitu. Oh TV. Bayangan saya tuh wah ini akan mempelajari sistem TV kayak TV. Oh, bikin program acara kayak gitu-gitu. Sesuai ekspektasi nggak sekarang? Lebih ke penggeseran ekspektasi sih. Oh, Lebih ke, pergeseran ekspektasi. ternyata kita belajar tentang film. Oh iya, tentang Ya, film. nggak beda jauh juga tentang broadcasting juga ya. Di situ juga ada job desk-nya masing-masing yang tentunya berkaitan dengan kamera. Kalau saya kan sukanya tentang kamera, jadi bisa mengikuti. Kamu kan tadi juga bilang kepengen membuat acara TV. Mungkin ada gambaran seseorang mungkin yang menginspirasi kamu. Oh, kelihatannya ini asik ini ya. Apa? Itu ya kalau saya lebih pertama dulu itu jatuh cinta kepada stasiun TV-nya dulu. Oh, stasiun TV-nya. Iya. Boleh sebut enggak apa-apa? Boleh sebut nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Net TV. Oh, Net TV. Selalu di hati. Oh gitu. Tagline-nya. Wah, perusahaan orang loh itu. Nanti dimarahin Mas Wisnu Iya. Tama kamu ya. Orangnya kan Mas Wisnu Tama itu. Oh, kamu suka sama Wisnu Tama mungkin? Iya. Oh iya. Pernah jadi menteri itu ya. Apa yang kamu suka dari Wisnu Tama, seorang Wisnu Tama? Dia itu orangnya tegas sekali kalau memimpin jalannya kayak acara apa ini kayak misalkan per tahun kan Net kan ulang tahun Pak 5.0, 5.0 ya itu kan dia berperan penting banget gitu di situ kan. Kayak ngatur oh ini harusnya gini gitu. Itu sih yang saya salut sama beliau sih. Yang keren. Kemudian banyak dilihat orang itu saat gelaran Asian Games. Oh. Betul ya? Iya. Ngapain Mas Wisnu Tama itu? Tahu nggak? Asian Games tahun berapa sih? 2019 kan? 2018. Pas Asian Games itu Mas Wisnu Tama Jadi sleep apa? call sama saya. Waduh. Cuma bercanda. Jadi Wisnu Tama itu kan bekerja sama dengan presiden. Oh. Kemudian dia meminta presiden seolah-olah naik motor kan? Iya, iya. Itu kan paling Itu rendah. idenya Mas Wisnu Wisnu Tama. Tama ya. Luar biasa itu loh. Sampai seorang presiden baru kali ini seorang presiden mau mengikuti instruksi dari kru kepala film, stasiun TV. kepala stasiun TV ya. Dari pihak orang lain. Suruh naik sepeda motor, meskipun orang lain Stuntman-nya. ya stuntman-nya. Itu ya. Tapi itu juga sudah Iya. luar biasa. Keren. Heboh itu sampai di reaction dari orang hidup luar negeri juga kan. Oh ya begitu Itu ya. video itu, Pak. Iya. Walaupun tujuannya cuma buat pansos sih. Kamu apa gue? Ya. Tidak apa-apa ya.
Wisnu Tama. Mas Rama punya tokoh idola mungkin dari perfilman atau broadcasting atau atau siapa aktor atau kru mungkin? Tokoh saya itu sebenarnya tidak terlalu mengidolakan karena idola saya itu ya diri saya sendiri. Wait ya. Lagi-lagi mau ngangkat dirinya sendiri, kawan-kawan. Narsismenya tinggi ya dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, idealis. Iya. Yang penting kita boleh sombong boleh asalkan sumbut. Betul ya. Betul. Sombong tapi nggak ada yang disombongan itu yang celaka. Tapi nggak baik juga. Sombong terlalu berlebihan juga nggak baik. Iya benar. Ngono ya. Saya nggak sombong sih, lebih ke jujur aja. Say the truth. Ampun dah. Dan punya teman seperti ini bagaimana dan kamu dan? Asik ya? Asik atau malah piye Mas? Saya sama Rama sih gimana mah kita mah? Gimana kalian? Kayaknya dari teman-teman Bapak Ibu guru dari jurusan broadcast itu kalian dua orang ini yang punya chemistry yang cukup dekat. Iya sih. Apakah hanya kalian berdua atau memang dengan semua kru kalian dekat? Dengan semua teman-teman satu angkatan dekat? Tidak. Saya cuma sama Zaidan. Oh, sama Zaidan. Ada lagi tapi paling dekat emang sama Zaidan mungkin karena sefrekuensi. Oh, kita satu frekuensi. Satu Dari otak mungkin. suka musik apa? Oh kita juga musik ini. Kita Enggak suka film saudara apa? kan kalian? Tidak. Oh iya. Atau iya mungkin. Gitu aja ya. Dari zaman dulu. Enggak. Tapi chemistry-nya cocok kalian. Apa kira-kira satu frekuensinya di bidang apa? Apa mungkin ketika melaksanakan apa atau apa? Atau ide-idenya kok delala kok sama Zaidan sama Rama kok cocok pas? Banyak ya sefrekuensinya Humor ya. Itu parah sih humor. Iya. Selalu ngelawak walaupun nggak lucu kita tetap ketawa bareng-bareng. Ini aja lucu. Iya, teman-teman sobat ya. Sebenarnya mereka ini jauh lebih lucu daripada ini. Mungkin ini karena ada saya ya. Agak sedikit kaku. Wong saya biasa melihat mereka juga cekikikan kayak orang gila kok. Atau ganti host saja. Iya. Bahkan mereka sobat ya, mereka juga punya channel podcast sendiri. Boleh dipromosikan Mas. Channel podcastnya Channel podcastnya di mana? Bisa didengarkan di mana? Emang Di Spotify. Wah, di Spotify. dengarkan di Spotify. Setiap Judulnya malam apa, minggu jam 6 Judulnya podcast. apa? Tanya teman. Akhirnya keluar juga. Padahal tadi semua ditahan ya, jangan keluar itu ya. Akhirnya tahan juga, lega kan kalian? Iya. Ya kita ini juga menyamakan chemistry. Tadi kan kalian Bapak lihat tegang. Saya juga jadi bingung ini mau tanya apa ini. Kayaknya kok gak nyambung-nyambung. Kita bebaskan dulu saja. Oke? Ngono ya. Oke ya. Gimana? Santai. Yang penting los. Ngono Dan. Tarik nafas Dan. Bu ini lihat gak ya ini? Pastinya lihat. Ini dilihat oleh seluruh Indonesia Raya, bahkan di luar negeri loh Mas. Halo. Oh iya, kita kembali ke broadcasting. Ya. Oke. Nah, di dalam jurusan broadcast ini kalian sudah ada berapa kelas? 3. Satu angkatan berapa kelas? Oh, kalau satu angkatan cuma satu Pak. sayangnya. Satu kelas saja. Berarti ini ada kelas 10, 11, 12, 3 kelas. 3 kelas. Satu kelas kita berapa, Man? 33 ya? 33. Fullnya 40 sih. Terus Tapi cuma dapat 33 di tahun kita. mau dong adik-adiknya nanti banyak lagi. Iya. Wah, mau sekali. Langsung aja broadcast. Langsung apa? SMK Broadcast apa? Pati. Mohon maaf saya tidak bisa promosi. Iya, ini Sobat TH masih dibuka lowongan teman-teman yang mau masuk ke jurusan broadcasting SMK Tunajarwan Pati, langsung saja datang ke sekolahan, buka 24 jam. Ini mereka selalu ada di sekolahan ini. Iya, benar. Enggak apa-apa ya. Langsung saja datang ke sekolahan, bilang mau daftar jurusan broadcasting. Pasti Nanti langsung diterima. kalian akan melihat orang-orang gila seperti ini ya. Sangat banyak. Orang gila tapi bisa berkarya. Oh iya, yang penting berkarya. Kan memang frekuensinya beda. Orang-orang seni kan kalian dikategorikan sebagai pekerja seni kan. Iya, benar. Frekuensinya beda. Kalau teman-teman mungkin jurusan lain itu kan bekerjanya mungkin dari pagi sampai sore. Iya. Atau shift malam sampai pagi. Kalau kalian bisa 24 jam. Iya. Atau bahkan tidak kerja.
Maksudnya? Maksudnya Fleksibel, gini, Pak. Oh, fleksibel. gitu. Oh, Bisa Tidak di mana dari aja, tidak kerja. terkekang oleh jadwal. tapi kalau terkekang dengan apa ya namanya? Tuntutan Apa? tuntutan Deadline. peran, deadline mungkin. Deadline ya. Ya, Ya pasti ya. Bisa dilihat saya mulai tumbuh uban. Boleh dong cerita pengalaman-pengalaman mungkin yang mengasihkan ketika terlibat dalam penggarapan film atau penggarapan video-video dari Bapak Ibu guru tadi yang kalian sampaikan. Kalau cerita soal pengalaman susah ya, karena pas di lokasi itu pasti kita akan melakukan suatu hal yang asik ya pasti. Makanya karena saya tidak bisa cerita, kalian langsung cobain sendiri aja. Klik link di SMK. Gimana sih? Langsung Pokoknya datang daftar aja gitu. Ya. Kalau Zaidan punya pengalaman unik apa mungkin menarik atau dapat katanya kamu malah dapat cewek di sini. Waduh. Tidak. Oh enggak. Tidak, Pak. Ditolak cewek ya. Ditolak cewek ya. Oh iya. Belum. Biar enggak kaku ya. Kita bahas dari sudut pandang dunia kalian saja, enggak apa-apa. Ini katanya kan teman-teman broadcast itu kan kalau jurusan lain banyak cowoknya. Kalau kita dari jurusan broadcast kan ada cowok, ada Ya, cewek. ada ceweknya juga. Dan hampir setiap hari ketemu, hampir 24 jam ketemu kalau itu ada proyek ya. Yang melahirkan Cinlok. Waduh. Waduh itu. Susah. Ada ya cinlok di jurusan kalian? Wah, ya. Pasti Saya kira ada. Gini. Tidak hanya mungkin tidak hanya kalian ya. Tidak hanya kalian ya. Bapak kan tidak tahu. Ya, dunia anak-anak itu sekarang bagaimana? Kira-kira dunia percinlokan kalian itu bagaimana? Atau apa ada yang mau disampaikan? Kayak agak Mungkin pernah si Doi. muda aja, Pak. Soalnya saya kira dulu juga pernah. Oh gitu. Kenapa selalu begitu ya? Kaget lo kan? Oh iya. Pema, ini katanya Zidan ini dia punya banyak cewek katanya. Tidak Ya, dong. Banyak kok. Enggak, Pak. Banyak cewek nggak bisa dimiliki. Oh gitu, banyak cewek yang nggak bisa dimiliki. Iya. Friendzone begitu maksudnya. Benar. Lah kalian hubungannya jangan-jangan kalian Tidak. Wah, kita aman ya, Maya. Kita aman ya. Oh iya aman. Tidak tahu maksudnya. Oh tidak tahu. Kalau Rama sendiri, Apa saya? piye Dan? Ya, pengalaman. Kamu sebagai Cinlokmu. sahabatnya dia di sekolahan mungkin kok dia membela-belakan sampai kadang tidur sekolahan pernah ya? Iya. Sering ya bahkan ya. Sering karena garapan, deadline kita ngedit Hmm. sampai malam hari. Iya. Ya, kamu yang kenal dia, dunianya dia bagaimana tentang percintaannya dia? Wah. Karena dia itu pacarnya sekolah lain, Pak. Oh, sekolah lain. Jadi walaupun ngerjain tugas, dia harus pulang lebih awal lagi buat ketemuan sama dia. Gitu. Oh gitu ya. Sampai Oma. Sampai seringan ketemuan, bosan dan putus. Sampai akhirnya putus ya. Iya, tidak usah diperjelas sepertinya. Kira-kira nonton gak Dan? Nonton gak, Dan? Tak share linknya. Nih. Iya. Bapak sampai bingung mau tanya apa ini. Kalian ada sesuatu yang ingin mau diangkat mungkin apa Mas? Dari jurusan kalian sendiri. Apa ya? Lebih ketakut salah ngomong sih. Lah itu karena kalian di sininya takut salah ngomong, santai saja lah. Iya sih, Pak. Udah pernah santai tapi kebablasan. Takutnya kan Jadi seperti takut itu. nanti. Oke. Mas, harapan kalian ke depan untuk adik-adik kelas kalian. Ini yang kelas 11 ini kan yang jadi guru kan adik-adik kelas kalian, kelas 11. Kelas 11 ini kan mereka dalam tanda kutip korban pandemi. Ya. Ya. Ya kan, otomatis pembelajarannya baru-baru saja kemarin. Mereka praktik baru saja mulai. Pesan kalian untuk adik-adik kelas apa? Kalian kan sudah expert ini. Ya. Enggak. Tidak sehebat itu kita. Ya. Oh iya. Cuma so hebat aja. Iya, yang lihat kehebatan orang itu orang lain, Iya, Mas. orang lain, bukan kayak kamu. Bapak melihat kalian berdua ketika kelas 10 hula-hulu kalau bahasa Jawanya. Sekarang sudah memproduksi banyak acara, banyak film. Gila ya. Termasuk acara ini. Kan juga tidak bisa dikesampingkan. Benar. Pembelajaran yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini kan juga pastinya berdampak pada kalian. Dan Bapak melihatnya ini luar biasa.
Oh. Rama Zaidan dulu kelas 10 itu diem-diem terus, tapi sekarang nyatanya begini. Kelas 10 tidak tahu apa-apa mengenai broadcasting, sekarang editing jago, lighting jago. Sering kesetrum mesti. Iya sih Pak. Parah. Iya, pesan untuk adik-adik kelasnya bagaimana? Gimana Mah? Kok Anda selalu menyebutkan saya ya? Ya saya bisa podcast mikir berbeda. dulu. Untuk dari saya adik-adik kelas kalau mau bisa ya mau disuruh lah. Karena saya belajar itu ya dari pengalaman, dari disuruh ini awalnya tidak bisa dan dipaksa terus-terusan akhirnya bisa. Akhirnya seru juga kan. Gitu intinya mau disuruh lah. Semangat. Siap bekerja pokoknya. Iya, siap bekerja. Siap terus ngapain saja. Iya, ngapain aja. Guru nyuruh ini laksanakan, guru nyuruhnya laksanakan. Iya. Karena memang Bapak Ibu guru itu menyuruh pasti ada alasannya. Iya, benar. Dan itu pasti baik. Enggak mungkin jegur sumur, enggak mungkin. Tidak. Kalau kita Ada Zaidan. Iya sih, Adik-adik kelas. pokoknya tetap semangat terus, ya dilakoni wae opo ngarone ya. ya Dilakoni ya. udah. Tapi Oke. nganu sih Pak, apa? Harus tetap ada minatnya. Oh, minatnya. Lagi-lagi ke minat ya Pak? Iya ya? lagi-lagi keminat. Emang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Kurang ya. Besok saya perbaiki. Iya. Iya memang. Berarti mungkin maksud kalian harus menumbuhkan adik-adik kelas kalian itu harus menumbuhkan cintanya kepada dulu kepada broadcasting. produksi. Ya. Nanti ketika muncul cintanya asik semuanya ya. Iya benar. Kayak nyaman aja gitu. Iya. Ngelakunin ini tuh kayak ya udah Enak ada begitu ya, jalannya enak aja sendiri gitu. Tapi memang awal-awal kalian melaksanakan perintah guru kan memang berat ya. Tetap berat. Kemudian kalian laksanakan terus-menerus akhirnya mudah akhirnya bisa menyenangkan. Kayak gak tahu apa-apa, wah iki opo kayak ini. Ya, terus Makan apa? ya dilakuin aja. Apalagi zaman sekarang Mas. Iya benar. Semuanya serba internet, semuanya serba digital. Serba instan juga. Iya. Semua pekerjaan hampir butuh sekarang marketing. Nah, kalian juga bisa jadi marketing online loh Mas. Membuat Digital video. marketing. Digital marketing. benar. Atau mungkin ada cita-cita ke arah sana? Rama? Enggak. Zaidan? Kalau saya cita-citanya sampai sekarang pengen jadi sutradara sih. Sutradara. Sutradara favorit kamu mungkin apa? Sutradara favorit Film saya apa? itu Bapak Joko Anwar. Mas Joko Anwar. Kamu suka Kenapa? film horor kamu? Ya, tidak juga. Oh enggak. Gimana sih? Cuma penyajiannya Bapak Joko Anwar ini untuk film horor itu berbeda dari film horor Indonesia yang lain. Kan iya, kalau betul. di Indonesia yang lain horor kayak mukanya serem terus jump scare pasti gitu kan. Kalau di Bapak Joko Anwar ini lebih ke visualnya itu agak nyeleneh, kasarnya nyeleneh sih, tapi menurut saya tuh keren. Kayak misal film horor tapi kok lagunya malah lagu klasik gitu, aneh kan, tapi keren menurut saya. Gitu. Selama ini kan memang film horor Indonesia, apalagi sinetron itu kan lebih mengedepankan visual hantunya misalkan. Misalkan hantu X, hantu A, hantu Z, ini muncul kaget. Tapi gitu. Joko Anwar menurut kamu mungkin membangun sejak awal, musik-musiknya, pilihannya juga menegangkan. Sama pengambilan gambarnya, Wah iya keren ya. sama kamera movement-nya banyak lah pokoknya. Joko Anwar keren, saya ngefans. Kira-kira jika diberi kesempatan untuk belajar sama Joko Anwar, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu persiapkan? Saya akan membuat daftar pertanyaan banyak sekali dan saya tanyakan udah gitu terus sama ikut syutingnya udah. Ikut syuting. Saya mau sekali melihat prosesnya. Oh iya, proses syutingnya ya. Iya. Kamu tahu ini sekarang Joko Anwar sedang garap film apa? Tidak. Itu apa yang Pengabdi Setan 2. Oh iya benar, saya baru ingat. Pengabdi Setan. Sudah nonton Pengabdi Setan? Sudah Nonton Pengabdi Setan. Kita nonton bareng ya Mas. Iya, nonton bareng benar. Endingnya sangat keren. Kalau Zaidan, harapannya ke depan mungkin kamu mau apa atau apalah? Ya itu tadi sih Pak, apa kayak mempelajari tentang digital marketing itu sih. Itu kayaknya penting banget buat membangun personal branding kita, menjadi apa kayak gitu-gitu loh. Buat dunia digital sih penting sih itu. Kamu Lebih ke sana. Rama mau jadi sutradara, kamu mau jadi ke digital marketing. Iya. Berbeda ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting satu Setiap frekuensi. orang kan punya tujuan masing-masing dalam hidupnya. Ya. Nggak harus Orang sama. kembar saja kadang-kadang memang tidak
selalu mirip, ada perbedaan karakter, ada kok. Ada. Teman Bapak itu di dulu kuliah itu 2 orang kembar tapi wajahnya nggak mirip sama sekali. Kembar tapi tidak mirip. Oh kan? Nah, Susah. karakternya juga berbeda. Berarti gak kembar dong Pak. Berarti saya kembar. Tidak ya? kembar dong. Nyatanya sih di kakaknya kembar, lahir hanya selisih 10 menit. Tapi Dan dia laki-laki dan perempuan. Oh, kembar tidak seiras mungkin. Enggak, kalau kembar tidak seras mukanya tetap sama, cuma gendernya yang beda gitu. Nah ini enggak kembar sama Tapi sekali. dia kembar, karakternya beda. Yang satu itu suka berpetualang, yang satu itu lebih suka menyendiri. Yang satu pecinta alam, yang satu penulis buku. Jadi Sama-sama keren. keresahan-keresahan saudaranya yang di gunung terus ditulis di saudaranya yang di rumah itu tadi. Beda sama ya. Keren. Oh, iya. Kan gitu Pak, tiap Betul. orang kalau naik gunung kan pulang-pulang kayak orang puitis gitu kan. Puitis, akhirnya adiknya menuliskan, wah kakak saya terlalu puitis. Saya muak. Atau kalian seperti itu? Tidak. Di depan tidak. Punya Nggak tahu adik nih. enggak? Rama punya adik? Punya. Punya berapa? Satu. Satu. Sedan? Kalau saya kakak 2. Kakak cowok. 2. Adik enggak punya? Punya. Anak terakhir saya Pak. Anak terakhir ini anak pertama. Ya. Adikmu mungkin akan dibawa ke sini, Enggak. diperkenalkan? Tidak. Tidak. Atau Karena dia dia punya hobinya sendiri di bidang fashion. dia fashion, cewek ya? Cewek. Fashion. Ya mungkin Tunas bikin jurusan fashion. mungkin adik saya bisa kesini gitu kalau mau. Prosesnya panjang Mas nanti Mas. Siapa tahu ya kan. Membuka pasar market baru lagi. Oke Mas, itu terkait dengan diri kalian. Sekarang kita bicara tentang Bapak Ibu guru di Tunas. Oke. Asik enggak Bapak Ibu gurunya? Agak takut menjawab ya. Takut menjawab. Susah. Enggak apa-apa, santai saja. Gimana Mah? Asik. Asik kok. Asik kok. Bisa Muka dilihat kita kan? tidak terpaksa kan bilang gini. Tidak terpaksa dong. Oh iya. Artinya cara penyampaian Bapak Ibu guru bisa kalian pahami tidak? Bisa dipahami atau kalian lebih banyak wah ki nggak mudeng aku kemudian kalian mikir sendiri? Ya menurut saya setiap bapak guru itu kan memiliki karakternya masing-masing ya. Jadi kita bisa ya nyesuaiin diri lah. Kalau gurunya gini ya kita harus seperti ini. Kalau gurunya santai gitu ngomongnya ya kita juga ikut bisa santai seperti itu sih Pak. Tapi untuk saya alhamdulillah saya paham sih karena mungkin saya pintar ya, kita udah tahu. Lagi-lagi mengangkat dirinya sendiri. Enggak terlalu pintar. Itu ikut secara umum ya. Kalau di jurusan kalian kan ada 1, 2, 3 ya. 3. 3 kelas. Enggak 3 guru yang dari jurusan kalian kan. Bagaimana? Enak atau tidak, menyenangkan atau tidak, paham Ada dengan mereka? sama kekurangan masing-masing. Pasti lah. ya. Ya pasti ada. Ya misal contoh Ya enak-enak aja sih main. Pak Tanis ya yang di mana Kajur. Wah, kepala sebut juga. merek. Beliau apa ya? Keras ya. Keras ya memang keras, tapi asik juga. Dan apa ya? Rasa kebapaannya itu besar. Jadi beliau menganggap kita sebagai anak-anaknya, melindungi kita. Itu sih yang saya sukai dari beliau. Dan emang kadang saya juga mengeluh kayak apa sih disuruh terus. Awalnya begitu ya. Tapi ternyata ada manfaatnya. Ada manfaat. Oh ternyata gini. Yang dimaksud Bapak Tanis. Akhirnya setelah mengetahui belajar akhirnya tahu ternyata ini maksudnya. Ini maksudnya iya. Setelah 10 tahun. Setelah 1 abad. Kalau Zaidan. Ya sama sih kayak yang dibilang Rama itu bener banget. Setiap guru ya memiliki karakternya masing-masing dari guru kita 3 itu. Pak Tanis dia orangnya ya tegas gitu, enak ngobrolnya. Pak Soleh juga Lebih ke anak muda. lebih satu frekuensi aja kalau Pak Soleh gitu. Pak Zainal itu tegas dan tapi asik, tegas tapi asik gitu loh. Lebih Tegas banyak tapi asik. lebih banyak ngobrolin kehidupan kalau sama Pak Zainal. Anaknya itu kita membelajar Seru, guys. kehidupannya. Oh iya. Ya. Unik-unik ya guru-guru kita itu nggak ada yang sama karakternya gitu, mesti beda-beda. Ya ini Mas, karena pekerja seni Mas. Iya, Bedanya dengan teknik, dengan seni ya di situ. Kalau teknik kan sudah biasanya sudah terstruktur harus begini harus Iya, begini. benar. Kalau seni kan lebih kepada mengolah rasa. Mungkin karena keterbiasaan
kebiasaan mengolah rasa, akhirnya jadi gila-gila seperti ini. Iya. Iya, kalau memang seperti bapak dulu ketika zaman sekolah, ketika zaman kuliah juga suka seni, masuk ke dunia seni, asik kok memang keliling Indonesia itu karena jurusan seni juga. Saya juga mau keliling Indonesia. Ya, keliling Indonesia. Kemana mah? Ke TMII. Apa itu? Taman Mini Indonesia. Oh. Ya. Gak paham. Garing. Pak, saya belum pernah ke Jakarta sama hidup saya. Kalau nggak usah ke Jakarta, berarti ke mana Mairokocos saja, Semarang yang dekat. Di sana kan ada juga, tapi Jawa Tengah, hampir sama dengan TMII. Kalau TMII kan seluruh Indonesia. Kalau di Mairokocos di Jawa Tengah saja. Kamu mau ke sana ke Blora ada, ke Purwokerto ada, ke Semarang ada, bahkan Pati juga ada. Nggak tahu ya. Tidak. Ya boleh kapan-kapan nanti Bapak ajak ke sana ya. Gitu Ya, dong. karena Saya memang pegang Bapak namanya. sering pulang ke arah Semarang, kapan-kapan kita ikut. Tak duhke mosok wong Jawa Tengah gak ngerti. Iya. Ya. Wah, Sekalian kita promosi ya, nggak apa-apa. Catat. Mas Sobiron ngomong ya. Catat. Sudah terekam. kita harus Kalau sampai tidak diajak. Siap. Balik lagi, guys. Siap. ajak jalan-jalan guys. Harapan kamu Mas untuk Bapak Ibu guru. Mana mah? Kan kalian apa yang ingin disampaikan pada Bapak Ibu guru, kan kalian sudah mau hampir lulus ini. Kurang lebih sekarang bulan Januari mungkin ya 2 atau maksimal 3 bulan lah kalian di sini. Karena praktis bulan Maret April itu kalian sudah insya Allah sudah dinyatakan lulus kalau memang tidak ada perubahan. Ya. Untuk saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, semoga Bapak Ibu guru semakin sukses, semakin banyak murid-muridnya, semua agar saya mendapatkan di kelas yang banyak juga untuk pamer. Gitu. Pamer Sedan. suksesan. Ya kalau saya sih pertama mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang tugasnya belum saya kumpulkan. Maaf banget. Ya, mohon dimaklumi ya Pak ya. Iya. Mohon maafnya. Oke Ya, Mas. doa yang terbaik lah buat Bapak Ibu kita. Ya, Terbaik pokoknya. Men. Ya, saya mewakili Bapak Ibu guru juga merasa luar biasa senang. Pamat dapat cerita, wah anak-anak broadcast itu luar biasa. Mereka membantu kita membuatkan video sampai mereka tidur di sekolahan, sampai mereka nggak makan, sampai mereka nggak minum, sampai tipes ada. Tipes. Ya. Sekarang saya Ya. sudah menjadi zombie. Perjuangan kalian luar biasa. Terima kasih juga ya. Sukses untuk kalian semua. Amin. Itu karena memang cita-cita kami itu mengantarkan anak-anak didik menjadi orang yang luar biasa, tidak hanya hidup tapi hidup yang bermakna. Oke. Baik teman-teman, demikian yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati untuk menantikan episode-episode selanjutnya yang sangat seru, dan jangan lupa dengarkan podcast TTT hanya di Spotify setiap malam Minggu jam 6. Demikian dari kami, sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.